Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristi Antonusu, NRP 2223278, kelas reguler 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi sistem respirasi sebagai tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didiharto, SK Ners MPD. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, definisi sistem respirasi. Sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas, kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernafasan yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, melembabkan udara. Kemudian ada struktur yang membentuk sistem respirasi, meliputi struktur utama, yaitu saluran pernafasan atas terdiri dari rongga hidung atau kafasi, faring, dan laring. Kemudian yang kedua, saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang ketiga, paru terdiri dari paru-paru dan alveoli. Kemudian ada struktur pelengkap. Yang pertama, dinding dada, kosta, otot pernafasan, diafragma, dan pleura. Penjelasan terkait struktur sistem respirasi, yaitu saluran pernafasan atas. Yang pertama ada rongga hidung atau kafunasi. Rongga hidung atau kafunasi ini merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring. Kemudian yang kedua, rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Kemudian rongga hidung ini terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel-sel submukosa sebagai proteksi. Kemudian ada rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Ketiga, permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Yang keempat, sel silila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Yang kelima, pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nerve olfaktorius. Selanjutnya, sinus paranalis. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranalis. Sinus paranasal terdiri dari yang pertama sinus frontalis di tengah dahi, kedua sinus etimoidalis di antara mata, yang ketiga ada sinus sphenoidalis di belakang rongga hidung, yang keempat ada sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa hidung sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus atau sinusitis. Kemudian yang ikut ada fungsi hidung. Pertama sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, dan ketiga pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, yang keempat pengatur suhu, yang kelima pencium dan penyaring udara, yang keenam indera pencium dan resonator suara. Kemudian yang kedua ada faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Berbentuk seperti tabung, corong, dan sebagai jalannya udara dan makanan. Yang kedua merupakan tempat persimpangan antara makanan dan jalan makanan. Yang ketiga, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang keempat, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan setelah depan ruas tubuh. Kemudian ada pun fungsi dari faring. Yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar silia. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Kemudian, faring terdiri atas nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga, laryngofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Adapun bagian dari faring, yang pertama nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut, sofalate, dan terletak di belakang hidung.
Kemudian nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Kemudian yang kedua ada orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga, pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Kemudian yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Kemudian yang kedua, pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea saluran pernapasan. Yang ketiga, saat menelan makanan, epiglotis menutupi larynx makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, namun sebaliknya pada waktu bernapas, epiglotis akan terbuka sehingga udara masuk ke dalam larynx kemudian menuju ke tenggorokan atau trakea saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak di vertebrata cervicalis ke-4 sampai 6. Kemudian ada pun fungsi dari laring. Yang pertama, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Kemudian yang kedua, mengarahkan makanan masuk. Yang ketiga, laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglotis atau kartilago pada laring untuk menutupi glotis bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Kemudian yang keempat, melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Yang berikut sebagai penghubung faring dan trakea. Kemudian respirasi. Selama proses pernapasan beberapa bagian suara akan terbuka. Selanjutnya saluran pernapasan bawah, yaitu terdiri dari trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel dan terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan yaitu saluran pencernaan. Yang berikut, trakea menghubungkan laringan dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Kemudian fungsi utamanya sebagai jalur udara masuk dan keluar dari paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Kemudian yang terakhir, struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Kemudian pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Yang terakhir, bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Selanjutnya kita masuk pada bagian paru. Yang pertama, paru-paru. Terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Kemudian yang kedua, paru-paru kiri atau pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen.
Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis, yaitu disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Yang terakhir, di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan kemudian bagian yang kedua, pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Pleura dibedakan menjadi dua, yaitu pleura visceralis yang melapisi paru dan pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 ml per kgbb yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Kemudian yang ketiga ada alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Kemudian yang kedua merupakan saluran akhir dari sistem pernafasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Ketiga, pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Yang keempat, pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Selanjutnya, otot-otot pernapasan terdiri atas otot skelet. Yang pertama, otot inspirasi utama, diantaranya musculus intercostalis interna. Yang kedua, musculus intercartilaginous parasternal. Yang ketiga, otot diafragma. Kemudian yang kedua ada otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas. Di antaranya musculus scalenus anterior, yang kedua musculus scalenus medius, yang ketiga musculus scalenus posterior. Saat nafas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan aktif breathing jika serangan asma berbicara, menyanyi, batuk, bersin, pengejan. Kemudian yang ketiga ada otot ekspirasi tambahan, di antaranya ada musculus intercostalis interna, yang kedua musculus intercartilaginous parasternal, yang ketiga musculus restus abdominis, yang keempat musculus obliquus abdominis externus. Selanjutnya diafragma. Diafragma adalah suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Otot yang paling utama untuk bernafas merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus practicus yang berasal dari segmen 3 dan 5. Selanjutnya, vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua ada arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.